Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hanan Akbar Amanda dengan NPM 21120111060. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah perancangan perundang-undangan, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Baik, mengenai soal yang pertama, yaitu apa urgensi naskah akademik dan raperda tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Baik, sebelumnya saya akan menjawab. Naskah akademik dan raperda tentang penerangan jalan umum memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat di Waikanan. Dikarenakan beberapa alasan menurut saya, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Penerangan jalan umum yang memadai dapat membantu mengurangi angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan tindak kejahatan lainnya, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Waikanan dalam beraktivitas, terutama pada saat di malam hari. Dan juga hal ini menurut saya sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Yang kedua, mendukung pembangunan daerah. Dikarenakan penerangan jalan umum yang memadai ini dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Waikanan. Investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk penerangan jalan umum yang baik. Oleh karena itu, hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Waikanan, dan juga dapat mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini meliputi penyusunan naskah akademik dan raperda tentang penerangan jalan umum yang merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimana pemerintah daerah menunjukkan suatu komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan penerangan jalan umum yang memadai, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Baik, selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan tinjauan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis dari raperda tersebut. Jelaskan bagian naskah akademik dan raperda yang membantu jawaban Anda. Baik, pada tinjauan filosofis yang membantu saya dalam menjabarkan jawaban ini terdapat pada halaman 33, yang dimana pada halaman tersebut menjelaskan tentang tinjauan filosofis, bahwa landasan filosofis dari penyusunan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan, yang dimana peraturan harus dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dianut oleh bangsa. Yang kedua, falsafah hidup dan nilai moral bangsa. Hukum dan peraturan harus mencerminkan falsafah hidup, nilai moral, dan etika yang hidup dalam masyarakat. Untuk konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila, yang dimana tercermin dalam Pancasila tersebut sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, jaminan bagi semua pihak terkait. Peraturan yang dibentuk harus mampu memberikan suatu jaminan dan juga perlindungan bagi semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaannya. Oleh karena itu, landasan filosofis yang mendasari suatu penyusunan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum di Waikanan adalah suatu upaya mewujudkan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, serta kearifan lokal.
demi memberikan jaminan bagi semua pihak terkait. Selanjutnya, landasan sosiologis. Pada landasan sosiologis ini, yang membantu saya dalam menjabarkan jawaban ini terdapat pada halaman 34 yang menjelaskan bahwasannya landasan sosiologis bahwa landasan sosiologis mengenai peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat dan terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama, kesesuaian dengan kondisi dan permasalahan masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu, ketentuan-ketentuan dalam peraturan harus dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Yang kedua, harus adanya penerimaan dan dukungan masyarakat yang dibuat harus mendapat legitimasi dari masyarakat, karena hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Produk hukum yang selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat akan lebih mudah diimplementasikan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Lalu yang ketiga, yaitu kemudahan dalam mengimplementasikannya. Apabila peraturan perundang-undangan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka akan lebih mudah untuk mengimplementasikan di lapangan. Lalu, ketidaksesuaian antara peraturan dengan kondisi sosiologis masyarakat dapat menimbulkan kendala dan resistensi dalam implementasinya. Lalu yang keempat, adanya kepastian dan penegakan hukum. Hukum yang selaras dengan kesadaran hukum masyarakat akan lebih efektif dalam penegakannya, yang membuat masyarakat cenderung mematuhi dan menerima hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Dengan demikian, landasan sosiologis peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan juga kesadaran hukum masyarakat agar dapat diterima, dipatuhi, dan efektif dalam implementasinya. Lalu yang terakhir adalah landasan yuridis. Pada landasan yuridis ini, yang membantu saya menjabarkan jawaban ini adalah terdapat pada halaman 35 yang menjelaskan tentang landasan yuridis. Bahwa landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Yang pertama, 1. Dalam kewenangan pembentukan, landasan terkait kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus jelas. Misalnya, kewenangan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang, kewenangan Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah, kewenangan Bupati bersama DPRD dalam membentuk peraturan daerah kabupaten. Lalu, materi muatan landasan yuridis terkait materi muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti seluruh materi penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan menteri terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di soal nomor 3, yaitu aturan apa dari Praperda yang menjadi kekhasan bagi daerah tersebut? Jelaskan pasal atau ayat yang Anda maksud. Baik, aturan dari Raperda tentang penerangan jalan umum yang menjadi kekhasan bagi daerah Kabupaten Makanan, menurut saya sendiri terdapat di dalam beberapa pasal. Yang pertama yaitu dalam pasal 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan penerangan jalan umum ini berasaskan manfaat efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan energi listrik yang berkelanjutan, melakukan rehabilitasi dan peningkatan serta keindahan Waikanan. Kemudian pasal 3 mengenai hak dan kewajiban pelaksana. Lalu ada di pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap kelurahan dilayani pemasangan penerangan jalan umum. Adapun pada ayat 3, lokasi pelayanan penerangan jalan umum ini meliputi jalan nasional, jalan provinsi, lalu jalan kota, dan tempat fasilitas umum di luar bangunan. Menurut saya, hal ini menjadi khas pada daerah Waikanan karena pada setiap kelurahannya akan dilayani pemasangan
penerangan jalan umum. Nah, uh, oleh sebab itu, dengan adanya penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan tersebut atau orang-orang yang memakai jalan tersebut dapat menggunakan jalan dengan tenang dan juga nyaman, serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau. Agar pemasangan penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur suatu penataan penerangan jalan umum di wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Waikanan. Baik, selanjutnya soal terakhir yaitu soal nomor 4, yaitu jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama tentang penerangan jalan umum. Menurut saya pribadi, dikarenakan beberapa alasan. Baik, yang pertama yaitu penting demi keselamatan pengguna jalan. Penerangan jalan umum sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan terutama pada malam hari. Lampu jalan yang efektif dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Lalu yang kedua, menurut saya membuat kenyamanan dan keamanan lingkungan. Penerangan jalan umum juga berfungsi sebagai alat bantu navigasi jalan, memberikan keindahan lingkungan jalan, lalu meningkatkan keamanan lingkungan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kenyamanan lingkungan. Lalu yang ketiga, berdampak demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penerangan jalan umum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan keamanan dan kenyamanan pada malam hari, sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih nyaman dan juga aman. Lalu akan meningkatkan daya saing daerah. Penerangan jalan umum ini juga dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan juga kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan suatu daya saing dari daerah-daerah terkait. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa daerah lain perlu membuat suatu peraturan daerah yang sama tentang penerangan jalan umum untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, kenyamanan dan keamanan lingkungan, kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, dan standar penerangan jalan umum yang baik. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.